sambung ibadahnya. Orang hari nang kuring tadi itu lebih abdal, lebih besar pahalanya kuringnya itu daripada ibadahnya orang yang jahil. Nah, jadi untuk orang berilmu. Nah, jadi jangan boleh kita untuk ilmu. Banyak benar kelebihannya. Orang yang berilmu banyak benar kelebihannya. Nah, yang tahu di kelebihan itu lalu rajin angkal atau ilmu. Nah, jadi orang haji kuringnya dia nang jahil baik pada sama nyambung. Nah, ganda pahala orang alim nang kuring tadi daripada ibadahnya orang yang jahil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ta'allama baban min al-ilmi ya'malu bi aw lam ya'mal bi kana afdala min ayyusaliya al-barakatin tatawuan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu maksud ilmu agama, beramal dengan dia mengamalkan dengan dia atau tiada beramal dengan dia adalah yang lebih afdal dan lebih besar daripada sembahyang sunat 1000 rakaat, tetapi tidak ada ilmunya. Tetapi tak dapat tiada bagi hamba itu daripada beramal dengan ilmunya. Nah, jadi orang belajar ilmu satu bab, belajar ilmu agama satu bab kita jenabik. Ya, misalnya bab wudu mulai syaratnya, rukunnya, pembatalnya, akrobnya, sunatnya dalam wudu yang habis sebab belajar bab wudu. Nah, diamalkan atau tidak itu lebih afdal, lebih besar pahalanya daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Oh, 1000 rakaat ada jawaban. 2 rakaat kan salam sama yang salat mutlak, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berarti 1000 rakaat 500 kali salam. Itu lebih afdal, lebih besar pahala untuk ilmu satu bab ilmu, lebih besar pahalanya daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Ya, anggaplah sebab telah setengah jam lah belajar Tafawudu, belajar berwudu kan itu lah mulai syaratnya, rukunnya, pembatalnya, sunatnya, makruhnya. Nah, tolong sebab wudu bisa belajar itu lebih besar pahala daripada ibadah sunat 1000 rakaat. Ada kan 1000 rakaat riwayatnya wali babinian. Nah, jadi babinian ibu-ibu ada juga yang jadi wali, jadi bukan hanya laki-laki, yang menjadikan walinya ada di babinian. Rabi'atul Adawiyah wali babinian. Sidin itu kata murid malam kecuali lebih dahulu sembahyang sunat mutlak 1000 rakaat. Kira-kira tinggal riwayat-riwayatnya kisah kita. Nama artinya bisa ada lagi, ya. Bisa ada lagi yang jadi itu ada artinya juga. Itu riwayat kisah lagi. Nama arti kata di sini itu maka mahabbatullah, nah cinta kepada Allah. Jadi kata murid mana ada itu lebih dulu sampai yang surat Al-Baqarah 1000 rakaat. Sebelum mengerjakan sampai 1000 rakaat itu bapak lawan lagi tahu abahnya. Nah, bagian lagi. Kalau dia dijinakan, nah malam itu sembahyang sunat 1000 rakaat. Bila dia dijinakan terus banyak surat rakaat. Bila dalam ini maka hendak memakai ulun kada mengerjakan sampai sunat 1000 rakaat. Nah, jadi bilang lagi kan kada izin akan hendak memakai jadi itu hendak memakai kan. Nah, bila dia lagi yang memakai sih kan sembahyang 1000 rakaat kalau digawe sithik. Menghadapi lagi aja, tapi pada memakai. Kata ibadah sunat itu buat bahan. Nah, bila babinian ada menghadap ibadah sunat, apanya aja kan? Baikin lalu lagi dulu. Bilanya masih ada lagi nih. Nah, sampai surat malam,
baca Quran, baca selawat misalnya. Nama makan selawat dari malam nih. Telepon izin dah, apa izin? Laki itu ada bisa laki, ada laki apa? Handap jarah-jarah di beginian izin laki itu apa? Bila laki kada izin makan, ada usaha di kada sejarah. Misalnya jarah kan sunat ya jarah tak? Ada pahala jadi ada pahala, malah dosa kita kan? Dosa kada dapat pahala. Jadi semua ibadah sunat itu berizin orang laki apabila masih ada bisa laki puasa kan, ya kan? Puasa sunat. Nah itu berizin orang laki kan. Bila laki makan, ya puasa. Bila laki makan ada dosa. Kalau ibadah wajib, nah itu kan ada dosa. Kan diseratakan mereka disuruh izin sembahyang waktu. Terus ada izin nanti puasa bulan Ramadan harus izin yakin kan, ya kan? Nah, karena itu kewajiban. Ini luar biasa. Nah, untuk ilmu satu pelajaran Nabi diamalkan atau kada itu lebih afdal, lebih besar pahalanya daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Nah, luar biasa kelebihan. Mudah-mudahan kita rajin dengan jangan kulir kita lah, dan jangan kulir nanya. Nah, mengulirakan kita hawa nafsu kita juga. Ujian nafsu kita apa? Pulang mengaji oleh pengajian juga di rumah aja dia. Tuh HP nah, HP akun kita. Nah, ada tulang pengajian. Nah, berarti dimulainya nafsu. Dimulainya nafsu namanya. Kalau akal itu sifatnya menyuruh mengerjakan ibadah, menyuruh mengerjakan kebaikan akal. Nah, kalau ya mengerjakan kebaikan Jakarta. Kalau nafsu itu bisa menyuruh mengerjakan dosa, meninggalkan kewajiban. Itu nafsu kan. Nah, bila kita menyuruh kita meninggalkan kewajiban, banyak dosa itu nafsu kita kebaikan. Bila menyuruh kita mengerjakan kebaikan, nama orang bang, ayo jangan bodoh dan orang bang sudah. Bodoh kan masih itu kalau baik itu bodoh kan. Itu akal kan. Maka kalau duanya itu dianggap Allah batang tubuh kita akan lawan nafsu. Bila kita hendak mengerjakan ibadah, akal nafsunya berwalat tetapkan. Ujar akal, ayo dapat kerjakan sembahyang turun sudah bangun. Ujar nafsu kainnya dia sudah belum, kainnya dulu waktunya panjang. Ayo tontongan gawe di kantor, alang-alang kan mengatakan bukan tonton makannya, jakal kan. Nah, ini biar berwalat, kita macam kebaikan itu berwalat, nafsu lawan akal. Namun akal itu harus kain aja tontongan dan sembahyang dulu, pikir akal. Jangan nafsu kata jangan, kain sembahyang. Waktu panjang waktu sembahyang, tontongan gawe di kantor jakal, jangan nafsu. Jadi kita harus mengerjakan kebaikan, melaksanakan itu bahwalannya, bahwal. Dan sabda Nabi SAW baris sudah dengar. Nah, jadi dari menuntut ilmu satu bab itu kan Nabi lebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Karena banyak hadis yang menjelat akan ulama yang tiada beramal dengan ilmunya, seperti riwayat daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ya Sayyidina Umar, aku dengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya orang alim apabila tiada beramal, tiada mengamalkan dengan ilmunya, tiada beramal, tiada mengamalkan dengan ilmunya, malah akan dia oleh ilmunya di dalam rongganya. Nah ini Sayyidina Ali tadi, Sayyidina Ali mendengar hadis dari Nabi. Ujar Nabi, apabila orang alim tidak mengamalkan ilmunya, nah ilmunya itu malah di dalam batang tubuhnya itu, nah ilmunya malah batang tubuhnya. Nah orang tidak mengamalkan ilmunya, dan malah akan dia oleh tiap-tiap sesuatu yang naik ke atasnya matahari dan menyurat, menulis malaikat hafazah tiap-tiap hari di mantra. Di mantra itu ditutup atas suratannya itu hamba yang putus asa daripada rahmat Allah.
malaikat mencatat pulang orang berilmu dari kita mengamalkan. Itu dicatat, ditulis oleh malaikat hafazah. Orang itu orang yang putus asa dari rahmat Allah. Hai hambaku yang menyia-nyiakan akan segala hak pengetahuan, hai orang yang tiada beramal dengan ilmunya, atas engkaulah kata Allah. Maka apabila matinya dicatat Allah, akan rohnya dicabut Allah, akan rohnya atas ketiadaan syahadat. Nah, jadi orang yang berilmu ini resikonya bukan orang yang ada berilmu nih, bila kada mengamalkan dengan ilmunya. Nah itu kan anggap mati kada kawan mengucap syahadat kepada kawan baca la ilaha illallah, anggap mati kada kawan. Nah menghalang apa? Yaitu ilmu kada diamalkan. Itu nama menghalang mati jatuh. Dan diharamkan mati atas beriman, dan diharamkan mati atas beriman. Nah kata kau beriman hilang mati. A'adhanallahu min dhalika, a'adhanallahu, berlindung kami kepada Allah daripada yang demikian. Bacaan a'adhanallahu min dhalika, berlindung kami mengabarkan kepada Allah daripada yang kita itu mati karena kau mengucap syahadat dan mati kada baik iman. Ini beresiko juga lah bila orang ilmu kada mengamalkan, beresiko. Nah pertama tadi kada waktu mati kada bawa mengucap kalimat apa syahadat. Yang kedua kada mati kada bawa baik iman. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna asyaddan nasi adaban yawmal qiyamati alimun lam yanfa'hu ilmuhu. Artinya bahwasanya tiada terlebih sangat, bahwasanya yang terlebih sangat manusia, terlebih berat manusia siksa daripada hari kiamat itu orang alim yang tiada memberi manfaat akan dia ilmunya, yakni tiada mengamalkan dengan ilmunya, melainkan dia Tabrani dan Baihaqi. Meriwayatkan ini sendiri dari Tabrani, nanti Imam Tabrani dan Baihaqi. Orang berilmu bilang, beresiko bila ada mengamalkan. Ada berilmu kan salah banyak salahnya itu, dan ada kesalahan kada berilmu. Beribadah pada berilmu, nah Allah akan menerima ibadahnya. Allah akan menerima ibadahnya apabila beribadah pada berilmu. Bagi orang lain apa? Malu asal orang murid benar aja beribadah. Nah, artinya cara diterima Allah Taala. Jadi bila hendak beribadah dikaji ilmunya dulu. Nah, hendak puasa, misalnya istok sampai puasa Ramadan. Nah, hari ini belajar ilmu puasa. Nah, syarat puasa apa-apa, rukun puasa apa-apa, ya kan? Pembatal puasa apa-apa, pembatal puasa, pembatal pahala puasa, ya kan? Makruh dalam puasa, sunat dalam puasa, kan banyak ilmunya. Nah, tidak mari ibadah itu puasa dari puasa esok sampai puasa kita jatuh itu supaya puasa kita itu diterima Allah Taala. Jangan baper. Orang puasa, orang jual puasa. Ada ilmu orang sembahyang, tapi sembahyang itu ngarannya taturutan, ibadah taturutan. Jadi jangan sampai kita tuh beribadah taturutan. Harus ada didahului dengan ilmunya. Anda pura-pura belajar nasib umrahnya. Ini orang tua pulangnya bagi mereka. Ilmunya ada belajar. Nah, rugi benar kita. Allah akan menerima ibadahnya itu. Kenapa? Karena ilmunya ada taturutan amumpatan beribadah. Jadi beresiko juga orang ada ilmu lah orang. Nah, apa tadi? Orang yang berilmu ada mengamalkan beresiko. Nah, malakna dari seluruh makhluk, ya kan? Nah, ada kaum mengucap syahadat bahwa anak mati dan ada kaum beriman anak mati. Kada berilmu kan lebih salah lagi.
lebih salah lagi. Nah, bila ibadah ada baik. Dan lagi kata Ibnu Ruslan, dalam kitab Zubat itu karangan Ibnu Ruslan samoan syair. Dan lagi kata Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubat, wa alimun bi ilmihi lam ya'mala mu'adzabun min qabli 'abidil wathan. Wa alimun bi ilmihi lam ya'mala mu'adzabun min qabli 'abidil wathan. Ujar Syekh Ruslan dalam kitab Zubat, maka orang alim yang tiada mengamalkan dengan ilmunya disiksa akan dia lebih dahulu disiksa akan dia dahulu daripada kafir yang menyembah berhala. Ini orang alim, ada risikonya orang alim. Nah, pada mengamalkan ilmunya itu di akhirat karena di segi masukkan Allah ke dalam neraka lebih dahulu daripada orang yang menyembah berhala. Tapi kan di segi neraka akhirnya dikalorkan dua dalam neraka. Kalau orang menyembah berhala kan kafir, itu selama-lamanya salawasan dalam neraka. Nah, ini umpamanya kita orang Islam Nah, walaupun banyak dosa, kan sampai taubat di akhirat disiksa dalam neraka, tapi sudah habis jatah siksaannya dikeluarkan di neraka. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam surga selama-lamanya. Karena khawatirnya ada sampai masuk neraka langsung aja dimasukkan ke dalam surga. Itu diantaranya ya Nabi, orang hendak mati membaca la ilaha illallah. Ada lagi yang dibaca yang dipanggilnya itu aja. Maka orang itu masuk surga dengan tidak hisab. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah ay bi ghairi hisabin. Barang siapa terakhir ucapan di dalam dunia kalimat la ilaha illallah, maka orang itu pasti masuk surga dengan tidak dihisab. Masuk surga dengan tidak dihisab, ibadah keluarkan dikubur, langsung aja masuk ke dalam surga. Itu masuk surga bila hisab. Jadinya kada melihat kayak apa pada masyar, timbangan amal kada melihat. Nah, apalagi itu titian siram mustaqim pada menjalani, karena itu dikeluarkan dalam kubur, langsung aja dimasukkan Allah ke dalam surga. Mudah kita kayak itu berharap. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah kita mati tawat sebelum itu mengucap kalimat la ilaha illallah. Supaya kalau mengucap la ilaha illallah hendak mati, lagi kita hidup ini dirancangin, dibanyakin baca la ilaha itu dibanyakin baca. Insya Allah kita banyak hendak membaca la ilaha illallah waktu kita hidup. Insya Allah waktu hendak mati kawan membaca la ilaha illallah. Orang jarang membaca, itu baca la ilaha illallah ada harapan. Pokoknya baca itu ada harapan. Ada seorang yang banyak dia baca itu. Nah, kalau baca waktu hendak mati baca kalimat la ilaha illallah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, al-ilmu bila amalin yununun wal amalu bila ilmin la yakunun. Artinya, ini perkataan Imam Ghazali ini, ilmu dengan tiada amal itu gila. Ilmu dengan tiada amal itu gila. Artinya ilmu kan dipakai seperti orang gila. Dan amal dengan tiada ilmu itu tiada ada, yakni tiada sah. Nah, jadi bila ilmu kada baik amal, beribadah, tapi kada berilmu, maka ibadahnya itu pada sah. Bila ada sah, jelas tidak diterima Allah Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man zara aliman faka'annama zarani wa man shalla aliman faka'annama shabani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'in yaumal qiyamah
mahi hujannya lah, kenapa jelaskan tulisannya. Nah, wa man jalasani fid dunya ajlastu ma'i yaumal qiyamah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ziarah akan orang alim, ziarah mahilangi, ziarah itu mahilangi. Barang siapa ziarah mahilangi akan orang alim, maka seolah-olah seperti yang ziarah akan daku. Nah, jadi bila Nabi barang siapa mahilangi orang alim, itu seolah-olahnya mahilangi aku. Artinya mendapat pahala dan kelebihannya, karena kan orang alim itu pewaris Nabi. Apanya pewaris Nabi? Yaitu ilmunya, ibadahnya. Nah, pewaris aja dia menuruti lawan Nabi. Artinya mendapat kelebihan dan pahalanya. Jadi orang alim itu sama menjarahi Nabi waktu hidup. Dan barang siapa berjabat tangan akan orang alim, berjabat tangan bersalaman. Dan barang siapa berjabat tangan akan orang alim, maka seolah-olah seperti yang berjabat tangan akan dakwah. Nah, bersalaman orang alim itu sama pahalanya, kelebihannya itu bersalaman dengan Nabi. Karena kan orang alim itu adalah khalifah Nabi. Orang alim itu adalah khalifah Nabi. Nah, itu bersalaman orang alim itu seolah-olahnya seperti bersalaman dengan Nabi, maksudnya mendapat pahalanya dan kelebihannya. Ya, dan guru rajinnya Syekh Marabi Muslim ijazahkan musafahah, ya kan? Nah, bersalaman, musafahah, pada tangan, mu'anakah, balok. Tapi latihan sama latihan lah. Latihan sama latihan, bisa sama latihan, itu ada ijazahnya. Nah, dari guru Syekh Murabi Mursyid nama ijazahkan. Nah, sini dapat guru apa izin dari guru di atas. Itu memang ada hadisnya. Nah, ini di antaranya hadisnya. Nah, jadi musafahah itu bersalaman, mu'anakah bapak beragam, tapi sama jenis latihan sama latihan. Dengan kelebihan salbinian, ada kelebihan latihan beragam tuh. Nah, musabakah bersalaman. Itu memang ada ijazahnya juga itu. Ada ijazahnya itu. Ajarnya Nabi pada siapa ma'zarai ma'ilangi orang alim, maka seakan-akan seperti ma'ilangi aku. Barang siapa bersalaman orang alim, maka seakan-akan dia bersalaman bersalaman akan dakwah di sini. Barang siapa saat dudukan dia akan orang alim, maka seolah-olah seperti yang sekedudukan akan dakwah pada dunia. Nah, duduk biasa majelis orang alim, nah itu sama kita itu seakan-akan sekedudukan lawan aku. Dan barang siapa sekedudukan akan dakwah pada dunia, aku dudukan dia serta aku pada hari kiamat. Nah, lawan Nabi kita sekedudukan. Di dunia sekedudukan orang alim, kami kan datang ke pengajian orang alim, ya kan? Nah, aja Nabi kita sekedudukan lawan aku kita di hari kiamat. Riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Abi Hurairah itu ngaran sidin aslinya Abdurrahman. Karena Sidin begadar Abi Hurairah abahnya kucing. Nah, Abu Hurairah itu katujuh bainwan kucing, banyak sebenarnya kucing. Abu Hurairah lah. Lalu Nabi menggadari Abi Hurairah bapak kucing. Kada saring Sidin dikadari Nabi Abi Hurairah. Nah, ini menjadikan pelajaran kita. Bila kita menggadari orang, ada saring orang itu digadari. Kata bapak kita menggadari. Bila kita menggaleri orang, sarik orang, aku betul sukanya dia orang, kamu menggaleri aku betul sukanya, sedang orang kata, ya kan? Kamu menggaleri aku sudah kok, ada itu ngarang itu, nah jangan lagi itu digaleri kan, jangan lagi digaleri orang punya sarik.
Ini Nabi mah gak ada sahabat. Abi Hurairah pada ngarasin Abdurrahman. Kenapa jadi Nabi menggali dari sahabat Nabi itu Abi Hurairah? Karena sidin banyak keilmuan kucing. Tapi sidin gak ada sahabat dikali Nabi Hurairah. Abahnya si kucing kan artinya dah Abi Hurairah tak. Nah di Mekah itu ada masjid kucing, itu masjid Abu Hurairah tak di Mekah. Tapi sudah dihancur orang karena orang melintari jalan, pelebaran jalan. Nah, dihancurnya kali lagi di Mekah itu masjid kucingnya, itu masjid Sayyidina Abu Hurairah. Jadi ada sahabat Nabi yang angkat itu pengen kucing juga. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ia aku dengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa zarah orang alim, aku doman baginya, aku doman itu aku jamin, aku doman, aku jamin baginya atas Allah Ta'ala akan surga. Ini Abi Hurairah mengangkat riwayat hadis yang lain, ada Nabi menyampaikan hadisnya, mengucapkan hadisnya, ini barang siapa ziarah mailahi orang alim, aku ya Nabi menjaminnya orang itu kena di akhirat dimasukkan Allah ke dalam surga. Di akhirat itu dua aja tempat, surga dan neraka. Surga kalau dengan antara mereka. Nah, mudah-mudahan kita berkat Nabi kita berhati maulid Nabi di bulan Ramadan. Guru-guru kita soleh nawalida kita diirat dimasukkan Allah ke dalam surganya. Dan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwasanya berkata ia, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa zarah akan orang alim, yakni pada kuburnya, namanya menjadi kubur orang alim, menjadi kubur orang alim. Kemudian membaca ia di sisinya akan satu ayat daripada kitabullah, daripada kitab itu Al-Quran. Niscaya memberi akan dia Allah Ta'ala dengan 9 langkahnya itu satu maligai di dalam surga. Satu maligai itu satu gedung, satu rumah di dalam surga. Nah ya, kalau pihak orang menjarahi kubur orang alim, setiap langkahnya dia Nabi itu karena diulahkan Allah satu mahligai, satu gedung di dalam surga. Dan adalah baginya dengan tiap-tiap satu huruf yang dibacanya di atas kuburnya satu mahligai di dalam surga daripada emas, seperti yang tersebut di dalam Riyadul Rayyahin itu ngaran kitab Riyadul Rayyahin. Nah, jadi setiap langkahnya menjadi orang alim mulai di rumahnya tulang. Jalan orang alim, setiap langkahnya itu diulahkan Allah satu mahligai dalam surga. Dan setiap ayat Quran nanti setiap huruf ayat Quran yang dibacanya itu satu mahligai juga. Nah, diulahkan Allah dalam surga. Ada mungkin kita itu sahurnya baca ayat Quran itu kayak Yasin berapa huruf? Salah demi itu nih. Kalau bisa jadi itu Yasin itu berapa huruf? Ayatnya itu berapa ayat? Berapa 81 ayat Yasin lah? 83 ayat surah Yasin 83 ayat. Ayat itu berapa huruf? Banyak banget. Kalau ayat Tuhan lah kita kalau termulakan mahligai dalam surga. Langkahnya pulang mendatangi oleh Romana, berarti kekuatan. Tamakam sidin setiap langkah itu diulahkan satu mahligai juga di dalam surga. Banyak banget Allah mengulahkan karena mahligai atau gedungnya di dalam surga. Apa yang diucapkan Nabi kita wajib percaya. Jangan ada ragu-ragu sedikit pun. Karena ucapan Nabi itu pakai wahyu dari Allah. Kada para Nabi itu berdusta manis. Pasti bujur, pasti benar. Karena ucapan Nabi itu ada mungkin kayak itu jejaknya. Wajib kita percaya apa Nabi ucapan oleh Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha. Nabi itu kadang mengatakan suatu perkataan kecuali ada wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi.
Nah, jadi apa yang diucapkan Nabi itu semuanya wahyu dari Allah. Nah, dan itu kadang ucap mengatakan hawa nafsunya ada lain kita. Nah, kadang-kadang kita berucap tuh kebanyakannya menurutkan hawa nafsu. Nabi kata kecuali Nabi SAW sampaikan. Nah, kalau pada menyuruh itu menyampaikan Nabi. Nah, jadi hadis Nabi itu asal ada masuk akal kayaknya adalah misalnya jangan sampai kita itu ragu-ragu. Jangan sampai ragu-ragu, yakin benarnya apa yang diucapkan Nabi. Kayaknya langsung berpikir ya, banyaknya orang surga jadi ulah kerja apa gedung dalam surga aja. Kayaknya menjadi orang alim tadi setiap namanya sebuah murid diulang dalam surga, setiap huruf yang bisa huruf dibacanya ayat Quran sebuah dua surga diulang apa mahliga dalam surga. Soal berpikir itu jadi masuk akal. Nah jangan. Jadi kita wajib percaya apa-apa yang disampaikan oleh Nabi kita. Nah sampai di sini dalam arah bulan. Nah setelah kita sampai di sajalah. Nah setelah kita belajar ini kurang lagi setengah jam. Jadi pas di waktunya nih ada mengantuk lagi, pinggang ada sampai Pak sakit pinggang ya boleh sampai sakit. Satu umat kita kurang lagi setengah jam. Nah bayar berjamaah, kita belajar sembahyang maghrib berjamaah, sembahyang kerja, ya kan? Nah, kemudian sembahyang isya lagi berjamaah. Banyak kali kita dapat pahala sembahyang berjamaah, kalau pahala menuntut ilmu alhamdulillah. Mudah kita tahu istiqomah kita ini kan. Nah, mudah-mudahan istiqomah kita. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا على السنة علما تنفعنا به اللهم أغننا بالعلم وزدنا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم استر عيوبنا وعيوبهم أجمل تذهب بركة علومهم عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم